Setibanya di langit ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuliskan kitab hambaku ini di tempat yang tinggi. Kembalikan dia ke bumi. Karena aku menciptakannya dari bumi. Maka ke bumi pula akan dikembalikan. Dan dari bumi akan dikeluarkan kembali. Sahabat Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian merupakan suatu hal yang pasti terjadi bagi setiap makhluk hidup, tak terkecuali pada manusia. Kapan seseorang akan meninggal pun sudah ditetapkan ketika dirinya masih di dalam kandungan. Bahkan ketika pertama kali ruh ditiupkan ke janin. Lalu bagaimana kondisi ruh seseorang pada saat meninggal dunia? Diceritakan, tatkala orang beriman menghadapi kematian, para malaikat akan turun kepadanya dengan wajah bersinar bagaikan sinar matahari dengan membawa kain kafan dari surga. Malaikat tersebut akan duduk di hadapan orang beriman itu hingga malaikat maut datang dan duduk di bagian kepalanya. Setelah itu, malaikat maut berkata, "Hai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan rahmat Allah." Maka ruh orang beriman tadi akan keluar dengan mudah dan dipegang oleh malaikat maut. Lalu ruh tersebut diserahkan kepada dua malaikat yang akan membawanya ke langit. Bagi seorang muslim yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelum dibawa ke langit, ia akan dibalut dengan kain kafan dari surga dan diberi wangi-wangian dari surga yang wanginya melebihi minyak kasturi. Dua malaikat itu kemudian pergi dengan membawa ruh tersebut menuju langit pertama. Setelah sampai di langit pertama, para penghuni langit pun bertanya kepada dua malaikat pembawa ruh, "Ruh siapa yang baunya harum semerbak ini?" Malaikat pembawa ruh pun menjawab bahwa ruh yang dibawa adalah Fulan bin Fulan, nama terbaik yang diperoleh ruh tersebut saat di dunia. Lalu para malaikat di langit dan bumi berdoa agar rahmat bagi ruh tersebut dan meminta malaikat yang membawa ruh itu naik melalui arah mereka. Lalu tiap malaikat di setiap langit turut mengantarkannya sampai langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat mengantarkannya sebagai bentuk kehormatan atau kemuliaan kepada ruh orang beriman tersebut. Setibanya para malaikat di langit ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuliskan kitab hambaku ini di tempat yang tinggi. Kembalikan dia ke bumi. Karena aku menciptakannya dari bumi. Maka ke bumi pula akan dikembalikan. Dan dari bumi akan dikeluarkan kembali. Mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat pembawa ruh pun segera turun dan mengembalikan ruh orang soleh tersebut pada jasadnya. Untuk kemudian ruh itu akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat yang hitam dan biru di alam kubur, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat yang hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, 'Apa pendapatmu tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad?' Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia, 'Abdullah dan Rasulnya.' Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Keduanya berkata, "Kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu." Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan dan dikatakan, "Tidurlah." Dia menjawab, "Aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku." Keduanya berkata, "Tidurlah." Sebagaimana tidurnya pengantin baru, tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya.
sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Adapun ruh dari hamba yang kafir dan banyak dosa, setelah dicabut rohnya, lalu roh itu dibalut dengan kain kafan dan diberi wewangian dari neraka, sehingga keluar darinya bau yang sangat busuk dan sangat tidak disukai malaikat. Lalu dua malaikat itu kemudian pergi dengan membawa ruh tersebut menuju langit pertama. Setelah sampai di langit pertama, para penghuni langit pun bertanya kepada dua malaikat pembawa ruh, siapa ruh yang berbau sangat busuk itu? Malaikat pembawa ruh menjawab, Fulan bin Fulan dengan nama terburuk yang digunakan di dunia. Lalu para malaikat yang di langit melaknat ruh tersebut, dan pintu-pintu langit ditutup tidak dibuka untuknya. Setiap malaikat berdoa agar ruhnya tidak naik ke arah mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Setelah itu Allah Azza wa Jalla berkata, Tuliskan kitab hambaku ini di lapisan bumi yang paling bawah. Kembalikan dia ke bumi, karena aku menciptakannya dari bumi. Maka ke bumi pula akan dikembalikan, dan dari bumi akan dikeluarkan kembali. mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat pembawa ruh orang kafir dan banyak dosa segera turun dan melempar dengan keras ruh tersebut dari tempat yang tinggi sampai kembali ke jasadnya. Untuk kemudian ruh itu akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Dan sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, apabila ruh tersebut orang kafir, munafik, dan banyak dosa, maka ruh itu ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir akan menjawab, Aku mendengar orang mengatakan, aku pun mengikutinya dan saya tidak tahu. Keduanya berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Dikatakan kepada bumi, himpitlah dia, maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan, dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya sahabat.